Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini tema sederhana tetapi belum tentu semua orang bisa menjawabnya. Begini judulnya, Mesias itu anak Allah menjadi Allah. Oh ya, Mesias itu anak Allah menjadi Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda semua ditanya Mesias itu apa? Mesias itu siapa? Kalau Mesias itu pasti Yesus. Tidak mungkin ada orang menjawab Mesias itu Bapa, itu tidak mungkin. Ya. Bapak orang Kristen? Betul. Mesias itu siapa? Mesias itu Yesus. Tidak mungkin dijawab Bapa, tidak mungkin. Ya. Ya, atau dijawab Mesias itu Tritunggal, tidak mungkin ya. Kan saking semangatnya dengan Tritunggal, apa-apa itu Tritunggal. Mesias juga Tritunggal. Nanti ditanya, Maria itu siapa? Maria itu ibu dari Tritunggal. Kan saking semangatnya Tritunggal. Oke, jadi kalau Anda ditanya, siapa itu Mesias? Semua orang akan menjawab Yesus. Tetapi sedikit atau jarang yang paham bahwa Mesias itu ada dua pengertian. Ya, kita belajar Alkitab ya. Mesias itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, Mesias sebagai Yesus fisik manusia. Yesus fisik manusia. Itulah Mesias ya. Bahkan sejak dari bayi sampai umur 33 tahun. Jadi yang disebut Mesias sebagai Yesus fisik manusia itu dari bayi owek-owek sampai nanti umur 33 tahun. Ya, misalnya di dalam Matius 2 ayat 4, di situ ditulis orang Majus bertanya, di manakah Mesias akan dilahirkan? Loh, Mesias kok dilahirkan? Berarti Mesias itu bayi. Bayi Yesus itu sudah disebut Mesias. Mesias yang fisik manusia. Ya. Ya, kemudian misalnya lagi itu tadi Yesus Mesias ya waktu bayi ya. Kemudian Yesus sendiri berkata bahwa aku ini Mesias waktu jadi manusia ya. Matius 16 ayat 20, Yesus melarang murid-muridnya memberitakan bahwa dia atau Yesus adalah Mesias. Yesus yang fisik manusia ya adalah Mesias. Ya. Lukas 4 ayat 41 misalnya ya. Sebutan Yesus Mesias adalah Yesus anak Allah ya. Jadi Yesus yang Mesias itu sejak dari bayi pun sudah disebut anak Allah. Anak Allah artinya berasal dari Allah, berasal dari atas ya. Ya, di dalam Lukas 4 ayat 41 ya, itu sebutan Yesus Mesias artinya anak Allah. Jadi saya ulang, yang paling banyak ya diartikan sebagai Mesias waktu Yesus jadi manusia adalah Yesus anak Allah. Di samping ada arti yang lain ya, tetapi yang paling itu adalah Yesus Mesias, itu Yesus anak Allah. Matius 23 ayat 10, anak Allah itu artinya Yesus Mesias itu artinya pemimpin. Pemimpinmu yaitu Mesias. Ya, jadi waktu Yesus jadi manusia itu sudah disebut Mesias, sudah ya. Hanya berlaku dari bayi owek-owek sampai umur 33 tahun. Terus nah ini Lukas 2 ayat 26, Mesias adalah dia yang diurapi Tuhan. Ini linknya ke Kisah 10 ayat 38. Poin inilah yang banyak sekali digagal pahami oleh orang yang mengaku sebagai Kristen. Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu waktu Mesias fisik manusia. Ingat, saya ulang. Mesias ya, Mesias itu juga disebut Kristus ya. Ini supaya ini di dalam Yohanes 1 ayat 41, Mesias itu disebut Kristus ya.
Kristus itu artinya yang diurapi khusus untuk waktu Mesias manusia. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 26 Mesias ya adalah dia yang diurapi Tuhan. Ini linknya Kisah 10 ayat 38. Jadi yang diurapi itu Mesias, yang diurapi itu Kristus, betul, tapi waktu jadi fisik manusia. Clear ya sampai sini ya. Kemudian Mesias adalah anak Daud, artinya orang Israel di dalam Lukas 20 ayat 41. Kemudian diakhiri dari Lukas 23 ayat 24 ayat 26, Lukas 24 ayat 46, Mesias harus menderita dan mati di salib. Ini menunjukkan Mesias fisik. Mesias fisik manusia. Saya ulang secara garis besar, dia disebut Mesias dari sejak lahir, di mana Mesias akan dilahirkan, sampai nanti Lukas 24 ayat 46, Mesias harus mati di salib. Mesias fisik. Ya, ini adalah anak Allah. Ini adalah yang diurapi. Jadi Mesias disebut juga Kristus di dalam Yohanes 1 ayat 41, artinya yang diurapi adalah Mesias yang manusia, disebut anak Allah, disebut yang dipilih oleh Allah, disebut yang diurapi Allah. Waktu Yesus jadi Mesias yaitu manusia. Nah, sekarang pengertian kedua. Mesias adalah Allah. Nah, ini yang tidak pernah dipahami. Selama ini kita memahami Mesias itu Kristus yang diurapi anak Allah. Lah giliran Mesias itu Allah, tidak pernah ada yang tahu. Sekarang saya jelasin, Mesias adalah Allah. Ketika Yesus mati di salib lalu bangkit, Yesus fisik manusia lalu bangkit, maka dia menjadi Kristus, Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Kristus artinya Mesias, tapi yang ini Mesias yang roh. Ya, jadi yang tadi yang pertama Mesias fisik manusia, ini Mesias yang roh adalah Allah, ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 34. Yohanes 12 ayat 34, Mesias itu hidup selama-lamanya. Jadi kalau Mesias yang masih makan minum tidur, yang milih 12 rasul langsung khotbah kemana-mana, itu Mesias yang manusia. Itu hidup selama-lamanya enggak? Enggak. Tapi yang hidup selama-lamanya itu Mesias yang roh, ya. Roma 9 ayat 5, Mesias adalah Allah. Jadi clear, Mesias yang roh itu hidup selama-lamanya, Mesias yang roh itu Allah. Hari ini yang kita imani Mesias yang fisik manusia apa Mesias yang roh? Ya Mesias yang roh, Pak. Mesias yang fisik manusia kan udah nggak ada. Nah, kalau begitu Yesus Kristus adalah Mesias yang roh, adalah Allah. Nah, kalau ini sulit Pak dipahami. Nah, itu yang namanya tidak konsisten. Kalau kita memahami bahwa sekarang ini Mesias itu adalah roh, bukan lagi Mesias fisik. Saya ulang secara sederhana ya. Mesias yang fisik itu disebut anak Allah. Sejak lahir, owek-owek sudah punya gelar anak Allah di dalam berapa ya Lukas? Ya Lukas 1 ayat 35 boleh deh. Ya dia akan disebut anak Allah ya. Sejak lahir ya, itu Mesias fisik manusia. Disebut anak Allah, kemudian setelah dewasa disebut yang diurapi Allah. Ya di dalam Lukas 2 ayat 26, linknya adalah Kisah 10 ayat 38, lalu diakhiri dengan Mesias mati di salib. Ketika sudah bangkit, maka Mesias menjadi Tuhan dan Kristus yang adalah roh. Hidup selama-lamanya, Yohanes 12 ayat 34, dan Mesias yang roh adalah Allah. Very clear? Sekarang aku tanya, Mesias itu siapa? Yesus Kristus, Pak.
Kalau gitu sekarang Yesus Kristus itu yang fisik apa yang roh? Yang roh, Pak. Berarti Yesus Kristus itu Allah sekarang. Yes. Segera bertobat ya. Kita mengimani Mesias yang Allah ya. Jadi Mesias atau Kristus yang artinya diurapi itu masih waktu jadi manusia. Kalau sekarang Mesias, Kristus artinya Allah yang roh. Padat, singkat, dan clear, Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silakan ya. Optionnya ada beberapa option, beberapa yang saudara yang mampu membayar ya silakan, yang tidak mampu ada option persembahan sukarela. Yang mau baptis hari Minggu di Cibubur, Jakarta ya. Ada saudara kita dari Papua mau dibaptis ya. Papua pas datang ke Jakarta mau dibaptis. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita memberi diri dibaptis ya. Dibaptis dengan benar secara alkitabiah dengan benar, maka namamu akan tertulis di dalam kitab kehidupan itu, tiket kita nanti ke masuk kerajaan Allah. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.